Look at these shots just loading up by Mike Tyson now. Mike wants to end this, and than he did in 7 and 8 in his history. When he's got fatigue, has been to buckle, but he's not buckling now. We're past the midway point in round 9, and I expected Mike. Look at this! Look at Bono, we got him again! Buster fights back strongly, landing some big shots, and now he can't get killers. Look at that! I haven't seen Mike in this kind of trouble before. Look at Mike actually grab. Mereka itu kayak saya nonton film-film mafia Hong Kong zaman dulu itu loh. Bagaimana bisa diceritakan? Itu kalau perebutan kekuasaan, perebutan pimpinan kan pakai ngumpulkan anak buah geng-gengan terus berkelahi gitu, saling tawuran gitu di film-film itu. Apa mereka terinspirasi seperti itu ya? Itu waktu saya lihat videonya itu kan di tempat makan gitu ya, perkelahian yang viral itu. Itu apa karena rebutan rendang gitu ya? Rendangnya tinggal satu, direbutkan, ternyata lengkuas. Nah mungkin pikiran. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Boleh minum? Yang namanya sudah disediakan itu kan pasti boleh. Tenang saja. Satu gelasnya itu 7.500. Loh, kamu kok hitungan banget toh sama orang yang tiap hari main ke sini? Loh, ya harus hitungan toh. Segala sesuatu itu harus ada hitungannya. Tahu nggak? Saya itu sebagai himpunan pedagang minuman. Oh, tergabung di situ. Himpunan pedagang minuman. Iya. Tapi kok kostumnya seperti ini, seragamnya apa ini seragamnya? Ini juga seragam. Ini adalah beda lagi nih. Beda. Himpunan Mickey Independen. Kalau Pak mantan RT katanya juga ikut himpunan. Wah, saya ikut. Nah, kemarin malah ada munasnya. Musyawarah nasional. Bukan. Apa? Apa itu? Musyawarah panas. Lah kok musyawarah panas itu musyawarahnya itu ada di atas tungku atau mungkin di tengah terik matahari? Ya, enggak, musyawarahnya itu di tempat hotel yang sangat bagus. Itu ada AC-nya dan dingin sekali. Dingin sekali tapi kok panas? Hatinya yang panas. Lah itu himpunan apa Pak mantan RT? Himpunan Pedagang Muda Indonesia itu. Pak mantan RT itu sudah nggak pas. Kalau Pak mantan RT itu himpunan manula harusnya. Lah kayak muda itu kriteria usia itu kan maksimal ya kepala 40 lah. Kalau Pak mantan RT kan lebih. Yang kepalanya kan baru satu. Oh. Kepalanya baru satu. Itu acaranya bisa panas seperti itu loh. Padahal di tempat yang hotel dingin. yang dingin. Terus itu dilaksanakan di tempat kelahiran Pak Lurah. Gitu. Bahkan Pak Lurah itu diantara kesibukannya habis dari itu pertemuan G20. Ya, itu gerombolan 20. Ya. Terus habis meresmikan sana, datang disempat-sempatkan datang loh. Untuk membuka acara. Wah. Tapi kok malah jadi panas suasananya. Dan selain Pak Lurah yang hadir di acara munasnya Pak mantan RT tadi, itu juga ada Kepala Linmas. Juga ada anaknya mantan Bulurah. Anaknya mantan Bulurah. Ya, putrinya mantan Bulurah. Putri itu. Si kebaya merah itu yang di mana-mana ada gambarnya itu. Juga ada anaknya Pak Lurah yang sekarang. Oh, ya yang jadi itu RT. Oh ya. Jadi pimpinan daerah itu. Kelahiran Pak Lurah itu. Betul. Juga ada Pak Tugiman RT Tengah. Datang juga. Datang. Juga ada Bapak Kepala yang mengurusi urusannya Pak Lurah yang selalu ada videonya di ATM itu. Pak Kodir itu. Oh iya juga hadir. Semuanya bahkan ada banyak staf-stafnya Pak Lurah itu yang ikut nyengkuyung acara musyawarah panas tadi. Harusnya itu kan kumpulannya orang-orang yang
terpilih. Ya, kumpulannya anak-anak muda yang punya potensi, ya kan? Jadi ya, ini potensi yang diwarisi dari orang tuanya, gitu mungkin. Jadi saya kok jadi sanksi kalau usahanya itu dirintis sendiri. Ini mungkin kan juga dari istilahnya itu turunan-turunannya terdahulu. Yo, nggak mesti begitu. Walaupun memang ada sebagian besar yang dari turunan-turunan, tapi mereka itu juga usahanya sendiri. Gitu. Maksudnya bagaimana Pak Mantan RT? Ya nggak nebeng dari orang tuanya gitu loh. Tetapi dia usahanya sendiri walau modalnya dari orang tuanya. Iya, sama aja. Yang penting namanya usaha itu modal gitu loh kan. Kalau ada yang bilang usaha itu jangan takut gagal. Iya. Gagal adalah kunci kesuksesan berikutnya. Wah, itu kalau yang disokong. Kok gagal bisa jadi kunci kesuksesan? Ya, sukses itu kan dari yang kecil berhasil. Lah kok sudah gagal kok bisa jadi kunci itu kesuksesan? katanya para pengusaha itu seperti itu Pak Mantan. Saya itu cuma menirukan. Itu kan untuk memotivasi agar semakin giat dalam berusaha. Berusaha dan memperdalam hutang. Ya. Katanya orang kalau belum dipercaya hutang itu belum dianggap kaya. Oh, begitu ya. Kalau orang sudah dipercaya hutang berarti dia dianggap kaya karena dipercaya sudah bisa menyaur. Ini kembali ke para pengusaha-pengusaha tadi. Harusnya mereka itu adu pikiran, adu pendapat. Lah kok bisa malah adu jotos? Itu bagaimana? Loh, itu salah dalam memilih kata Pak Mantan RT. Lah Pak Mantan RT harus adu pikiran, adu pendapat. Yang namanya adu berarti itu ada benturan. Harusnya bukan adu tapi barengan mikir, barengan berpendapat. Itu tidak akan menimbulkan adu jotos. Maka ini punya pikiran, ini punya pikiran. Dijadikan satu. Oh, namanya saja himpunan. Bukan dibenturkan. Kalau di pelajaran matematika zaman dulu, zaman waktu kita sekolah kan himpunan itu kan berarti dikurung jadi satu gitu ya kan, tandanya dalam kurung itu himpunan. Jadi satu, bermacam-macam angka, bermacam-macam pikiran dihimpun jadi satu. Wah, bukan malah saling berkelahi. Makanya di kaos saya ini kan himpunan Miki Independen. Nah, ini punya pikiran masing-masing. Banyak mikinya, tetapi terhimpun jadi satu, tapi tetap independen. Biarpun independen, tapi dihimpun. Walaupun dihimpun, nggak mau rukun, karena independen masih gitu loh. Jadi tetap jadi adu jotos lagi. Ya, ini kalau mengenai adu jotos itu adalah dinamika dalam berorganisasi. Dinamika. Yang maksudnya dinamika itu ya pergulaan yang baik. Jadi ada naik, kalau yang baik turunnya. itu Dina Mariana. Penyanyi lama itu. Bukan dinamika. Kalau yang lebih kuat itu Dina Besi. Lah kan Mika kan masih miur-miur. Lo jangan tertawa Pak Mantan RT. Saya mikir itu loh, himpunan para pedagang itu. Kok mereka itu kayak saya nonton film-film mafia Hong Kong zaman dulu itu loh. Bagaimana bisa diceritakan? Itu kalau perebutan kekuasaan, perebutan pimpinan kan pakai ngumpulkan anak buah geng-gengan terus berkelahi gitu, saling tawuran gitu di film-film itu. Apa mereka terinspirasi seperti itu ya? Ya bisa jadi, bisa tidak. Tapi yang saya sayangkan jawabanmu penak banget. Maksudnya gini, yang kita sayangkan itu padahal ketua-ketua yang dipilih itu di gambar itu tidak ada yang ikut jotosan loh. Di video itu. Nggak ada ketua. Loh, ya di film Hong Kong itu juga nggak ada loh ketuanya yang berkelahi. Yang berkelahi gitu. Juga anak buahnya. Itu waktu loh. Saya lihat videonya itu kan di tempat makan gitu ya, perkelahian yang viral itu. Itu apa karena rebutan rendang gitu ya?
rendangnya tinggal satu, direbutkan, ternyata lengkuas. Nah, mungkin pikiran saya orang awam melihatnya kan dari yang satu dapat lengkuas, yang satu dapat rendang. Nah, mesti yang dapat lengkuas marah no. Dia tiwas menggigit dengan sekuat tenaga rahangnya. Marah. Oh, gitu. Ya. Terus ada yang lari-lari pakai beri itu. Apa pengen nambah atau ada yang dilempar-lempar barang itu. Oh. Itu karena mungkin wah isinya renek. Atau mungkin tidak ada hiburannya mau musik humor gitu ya. Jadi nggak ketawa gitu ya. Harusnya itu dikasih musik. Terus ini kembali ke fungsi dari himpunan tadi kata Pak Mantan RT adalah menyatukan. Nah, padahal Pak Lurah waktu sambutan itu sudah mewanti-wanti loh Pak Mantan RT. Mewanti-wanti bahwasanya kan sebentar lagi juga akan ada pilihan lurah. Jangan sampai terjadi bergejolak panas. Kalau anget-anget bolehlah, tapi jangan sampai panas, harus bisa meredam. Di situ kan banyak sekali kata beliau Pak Lurah itu calon-calon pemimpin. Ya itu kan mungkin perkelahian itu dalam menentukan pemimpin itu. Apa karena itu dihadiri para yang akan mencalonkan lurah ya? Oh bisa jadi karena beberapa calon lurah walaupun belum istilahnya apa? Belum diumumkan itu belum apa? Belum di woro-woro. Ya istilah kerennya atau Pak Mantan RT. Kita ini bicara di kalangan akademis, di kalangan orang berpendidikan loh. Belum deklarasikan. Belum dideklamasikan. Nah, itu deklamasi itu puisi beda lagi. Karena kenapa bisa adu jotos? Kenapa ya Pak Mantan RT ya? Mungkin kalau adu pendapat itu mereka saling mengalah mungkin. Ya kan? Iya. Iya. Kan atau enggak ada yang saling mengalah. Karena isinya orang pinter semua. Orang pinter semua. Orang punya duit semua. Mereka sudah adu pemikiran, sekarang saatnya adu jotos. Atau mungkin itu juga sebuah istilahnya itu gimmick ya, gimmick dalam sebuah acara. Kan seriusnya sudah ada, terus khidmatnya sudah ada, guyon-guyonnya sudah ada. Apa sudah ada? Ya ada, paling enggak kan ketika coffee break apa kan saling bercanda. Iya. Nah, terus ini mungkin ada aksi bagaimana gitu ya. Mungkin itu atau itu bagian dari hiburan mungkin. Iya. Ya, tapi nyatanya kan ya juga berakhir baik-baik dengan ketua terpilih, semoga menjadikan himpunan ini berkembang lebih baik lagi. Betul, gitu. Kalau begitu, ya harapannya begitu. Setelah ada insiden semacam itu bisa menjadi introspeksi. Introspeksi. Jadi supaya kedepannya lebih baik, nggak terjadi seperti itu lagi. Ini kan Pak Mantan RT mengulang kata-kata saya tadi. Apa ya? Iya, itu kata-kata dari saya. Kalau begitu saya mau belajar. Belajar apa Pak Mantan RT? Belajar silat. Loh, untuk apa belajar silat? Lah nanti kalau tadi adu pemikiran kalah juga adu silat no. Siji loro telu ayo padha guyu 4 5 6 ayo padha mesem 7 8 9 aja lali ndonga.